Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di tengah kemacetan di tol ini, saya mencoba merekam lagi mengenai kejadian timbulnya tulisan Allah di kepala saya. Kalau tulisannya, fotonya bisa dilihat di bagian lain di YouTube saya. Saya mulai ceritanya itu kejadiannya di bulan Mei 2013. Jadi saat itu tepat sebulan setelah saya melakukan umroh. Nah, seperti biasa istri saya dan saya nganterin anak-anak sekolah. Cuman saat itu, pada hari itu tanggal 8 Mei 2013, istri saya mengantarkan anak sekolah, sedangkan saya di rumah. Setelah istri saya nganterin sekolah, anak saya pulang ke rumah. Saat itu anak yang ketiga saya, Mas Aiza, masih belum sekolah. Jadi kembali lagi dengan anak saya. Pas masuk rumah, saya lagi duduk-duduk di ruang tamu. Kemudian datanglah istri saya dan anak saya. Papa, kata dia. Saat itu saya langsung mikir, wah, saya ini jarang-jarang banget nih foto-fotoan sama anak-anak gitu kan. Kalau tua gimana nih, gak ada fotonya gitu. Karena yang lebih sering adalah istri saya ya. Akhirnya saat itu saya terbesit keinginan, saya mau foto lah sama anak saya. Akhirnya Aiza saya panggil, Aiza sini, fotoin sama papa. Kemudian handphonenya saya kasihkan istri saya. Minta tolong dong fotoin saya sama Aiza gitu kan. Kemudian saya potret, istri saya memotret sekali, 2 kali, dan 3 kali. Jadi ada 3 pose. Pose pertama, kedua, dan ketiga saya menunduk mencium anak saya gitu. Nah, saat itu saya memotret kena kepala saya. Gitu. Udah selesai. Habis itu ya saya save seperti biasa, ya nggak ada apa-apa gitu. Kemudian sekitar jam 10 itu saya mendapatkan suatu kabar cobaan yang berat sekali, cobaan yang terus terjadi belum selesai. Saya pikir saat itu cobaan udah selesai, tapi masih belum. Jam 10 saya setelah dapat masalah itu, Masya Allah, saya capek, saya ya begitulah, sudah pasrah gitu. Udah pasrah, saya tidak bisa apa-apa. Saat itu kondisi pikiran saya adalah seperti ini. Ibaratnya kita itu berjalan di rel kereta api. Tiba-tiba ada kereta dari depan mau nabrak kita. Saya itu ibaratnya saya sudah menyerah. Ya Allah, saya menyerah. Kalau kereta itu mau nabraklah. Saya bilang seperti itu. Kemudian saya sholat duhur seperti biasa. Saya sholat duhur. Saya diantar sama supir saya saat itu ke salah satu masjid dekat rumah. Saya berdoa di masjid itu. Ya Allah, saya sudah pasrah, saya bilang. Ibaratnya saya berenang di sungai. Saya terseret arus banjir yang deras sekali, sehingga saya tidak bisa menggapai pinggiran sungai itu. Saya menyerah, ya Allah. Saya ikutilah arus beban ini. Saya ingin tahu ujungnya sungai ini sampai mana. Saya ingin tahu sudah, ya Allah. Saya ingin tahu ujungnya muara sungai ini sampai mana. Itu yang ada dalam doa saya. Habis itu saya pulang ke rumah. Kemudian sekitar jam 2:30 anak saya datang. Kemudian jam 3-an saya ajak main di Giant, di daerah Bintaro.
Saya, supir saya, dan pembantu saya. Mohon maaf yang bantu dulu. Pada saat anak-anak saya bermain semua, 3 anak saya bermain semua, saya duduk-duduk di salah satu pojokan tempat bermain di Giant itu. Saya duduk sambil membuka handphone lagi. Saya melihat-lihat lagi foto yang tadi pagi dibuat waktu difoto sama anak saya, iseng-iseng lihat gitu kan. Kemudian saya buka lagi. Foto pertama saya lihat, foto kedua saya lihat, dan foto ketiga saya lihat. Nah, yang saya lihat pertama kali kan memang bagian ini, bagian sini waktu saya mencium gini kan, jadi fotonya di sini. Saat itu saya berpikir, lihat rambut saya, kali-kali ada suatu pola-pola tertentu, gitu pikiran saya. Karena saya memang mulai dulu senang mencari suatu pola-pola ya, senang mencari segala hal itu ada rumusnya ibaratnya. Kemudian akhirnya mulailah saya lihat handphone saya mati bagian kepala itu. Saya putar kanan kiri, saya zoom in, zoom out gitu kan. Kok saya lihat lama-lama kok kayak ada sesuatu, saya bilang. Kemudian saya lihat lagi, zoom in, zoom out kanan kiri, sampai ketemu kok kayak tulisan Arab gitu kan. Saya terus amati gitu, kok kayak ukiran kaligrafi gitu ya. Saya terus liatin, akhirnya kok kayak ada tulisan Allah gitu kan. Wah, saya bilang, masa ada tulisan Allah? Karena biasanya kita kalau ngelihat tulisan Allah ya di internet itu ya yang awan, tulisan Allah, api yang sekarang nggak sengaja dipotret, atau daun, tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang itu ada tulisan Allah. Saya kaget, kayak tulisan Allah, saya bilang. Terus akhirnya saya langsung kirim BB ke istri saya nanya, coba tebak ada tulisan apa ini, saya bilang. Ternyata istri saya langsung bisa lihat tulisan Allah ya. Kemudian saya cek, nanya ke supir saya, Agus, coba lihat ada tulisan apa nih? Tulisan Allah, Pak. Oh, subhanallah. Pembantu saya tanya juga, Upi, ada tulisan apa, Pi? Allah, katanya. Oh. Saya kirim ke sekitar 15-20 orang berbeda, termasuk Upi, semuanya bilang tulisan Allah. Oh, subhanallah. Saya saat itu merasa ibaratnya saya itu berjalan ya tanpa arah, sudah letih, lesu. Enggak, sudah, kalau putus asa tidak ya, tapi memang sudah pasrah lah ya, pasrah dan ikhlas, dah ridho deh gitu kan, tanpa arah, nggak berani ngeliat depan, bayangan seolah-olah saya itu berjalan melihat depan tanpa tidak berani melihat masa depan gitu. Tiba-tiba saya setelah ngeliat itu langsung, wah subhanallah, saya langsung sangat percaya diri, seolah-olah itu tanda dari Allah. Andis, nggak usah khawatir, ini ada saya selalu bersama. Itu sudah ada di dalam kepala, itu yang saya rasakan. Subhanallah, semenjak itu saya makin yakin bahwa Allah itu selalu bersama kita, Semakin berat kita tuju sama Allah, itu sebenarnya semakin sayang Allah sama kita. Itu semakin menunjukkan bahwa Allah ingin mendengarkan doa rintihan kita. Bersyukurlah bagi siapapun yang diuji, asalkan kita ridho, ikhlas, sabar, dan berdoa, sehingga Allah selalu bersama kita. Semoga cerita ini menginspirasi teman-teman semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup, semuanya kun fayakun. Demikian juga yang terjadi pada tulisan Allah itu. Saya juga tidak tahu apa niatnya, tujuannya, tapi yang saya yakin pasti ada suatu hal yang diamanahkan ke Allah kepada saya. Demikian ceritanya teman-teman, sukses semua, semoga berinspirasi dan memberikan hikmah buat teman-teman akan beribadah lebih baik lagi, dengan tujuan tidak untuk riak atau ingin puji atau apapun. Saya merekam ini adalah untuk niatan ibadah hablillah hablil manas. Segala hal yang saya ceritakan, segala hal yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat saya adalah untuk media ibadah, mengajak diri saya sendiri, keluarga, anak istri, saudara-saudara dan teman-teman semua agar beribadah lebih baik kepada Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.